Ini harusnya sih namanya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Dede Mahmudin dan juga Ibu Inayatul Mahmudah ya. Ini nggak apa-apa, kita sedikit aja kok, nggak lama insya Allah ya. Jadi pertama mulai dari halaman. Jadi catatan pertama itu adalah ini solihin, apa I-nya dua emang ya benar ya. Iya, Yang ini benar-benar ya. S-nya Nah, dua. nyambung ya. Nah, S-nya dua sama H gitu ya. Oke, jadi yang pertama catatannya itu adalah ini berarti adalah halaman dalam ya. Ini halaman Iya, dalam berarti ya. Jadi ini halaman yang bukan halaman yang utama. Jadi kalau halaman yang utama kemarin itu memang yang hanya judul, kemudian tulisan skripsi, kemudian dia ternyata apa tulisan namanya itu di atas logo itu. Ini biasa jadi dia agak kebalik gitu. Jadi logonya itu di bawah. Jadi pertama itu adalah apa judul ya, judul ini. Kemudian setelah itu skripsi, baru langsung disusun oleh ya di sini disusun oleh seperti tadi yang saya kirimkan itu. Cuman dia iya, karena iya. nyuruh tadi orang jadi agak ini pasti agak ke atas dari belakang malah gitu ya. Nah, ini catatannya ya halaman pertama. Dan berikutnya ini biasanya kalau titik dua ini dia nempel di apa di kalimat sebelumnya. Jadi ini nempel di M-nya ini ya. Nanti yang semua titik dua itu dia dibuatnya itu nempel di bawahnya ya. Ini sudah betul 1445 Hijriah titik terus garis miring 2024 Masehi titik sudah betul juga. Lembar pengesahan ya. Sebenarnya kalau yang mengikuti itu nggak apa-apa nanti buat yang mengikuti yang ada di contoh. Jadi pertama itu dia lembar pengesahan itu dia ada dua sebenarnya itu karena kita itu ada sebelum ini. Jadi nah kita itu ada namanya work in progress ya. Artinya itu apa itu namanya itu kemarin PPL ya PPL Iya. itu itu jadi apa bukan PPL jadi bentuknya itu adalah seperti ini seperti apa contoh untuk lembar jadi gini dia ujian itu kan sebenarnya tiga kali ya dengan undang munafasa jadi ujian pertama adalah WIP 1 work in progress itu juga ada istilahnya itu lembar pengesahannya itu yang pertama ya. Yang kedua juga ada lembar pengesahan untuk WIP yang kedua atau yang ketiga biasanya itu ya. Nah, biasanya sih Iya. hanya dua sih satu dengan dua setelah itu baru lembar pengesahan yang ini gitu. Nah, setelah itu baru lembar pengesahan ini adalah apa tentang bahwasannya skripsi ini gitu ya telah diujikan pada munakosa. Jadi ini yang terakhir gitu ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir jadi kan secara Baik. kronologi kan dia apa namanya WIP 1, WIP 2 baru ujian munakosah. Tuh. Kemudian ini dia nggak pakai sekretaris di sini ya. Ini nggak Iya, pakai betul. sekretaris deh. Dia pakai langsung ini Pak Dr. Edi itu beliau ini apa wakil ketua satu bidang akademik ya, wakil Buket. ketua satu bidang akademik seperti yang kemarin dicontoh itu. Sudah Iya. betul ya. Oke, kemudian ini nanti bukan angkatan berarti ini penguji di sini sebenarnya nih. Iya. Penguji, penguji satu dengan penguji dua. Penguji dua. Oke. Nah, kemudian lembar persetujuan ini sebenarnya kan ini ya apa istilahnya itu di bawahnya lagi atau di belakangnya lagi harusnya sih ini dulu harusnya karena kan dia kan disetujui dulu oleh pembimbing baru diujikan gitu ya. Tapi kalau tapi nggak masalah sih sebenarnya dibolak-balik juga kan dia halaman nggak terlalu ini gitu ya lembar persetujuannya. Terus jangan lupa ini halaman ininya di bawah tengah. Mm-mm. Jadi halaman Romawi kecil itu di bawah tengah gitu ya. Oke, kemudian pembimbing satu, pembimbing dua, mm-mm. Kemudian pernyataan keaslian skripsi, ya ini nggak masalah ini sepertinya. Walaupun nanti sebenarnya, tapi kan ini karena sudah ditandatangan biarin aja gitu. Tapi kalau saya sebenarnya lebih senang di sini menggunakan subjek, predikat, objek gitu ya. Jadi saya menyatakan dengan ini atau saya menyatakan bahwa skripsi gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ini Hmm. lanjutkan aja nggak apa-apa karena kan sudah tanda tangan ini. Aslinya ini kan ada ya.
Asli ada Pak Dokter. Cuman masih Hmm. bisa sih. Sebetulnya masih bisa direvisi revisi saja, nggak apa-apa. Hmm. Ya kalau itu paling pakai itu aja, pakai apa? Saya menyatakan dengan ini Oh bahwa. iya, baik. Nah, jadi menggunakan. Terus ini jangan lupa nih, ini titik duanya satu aja. Ini Hmm. kan dua tuh, Ya, ya itu diperbaiki gitu ya. Melakukan penjiplakan, kemudian atas ini A-nya kecil aja, ya karena dia nggak setelah titik kan ya. Oke, ya. kemudian ditemukan dengan ketika ada klaim dan tulisan saya ini. Oke, terus ini pedoman hasil kayaknya ini udah yang benar nih ya, yang satu ini ya, atau yang dua nih. Oh, yang satu yang Ya, itu tuh ngikutin yang gitu. sesuai dengan Ya, panduan Pak Dokter nah, kemarin itu. transliterasi. Nah, ini sebenarnya yang bagus itu nanti tulisannya itu ngikutin ini semuanya. Jadi misalnya nih kalau tulisan apa harusnya Robbana, kalau panjang itu harusnya pakai cap kayak gini. Mungkin nggak Hmm. nih kira-kira nih pakai apa A-nya itu pakai topi kayak gini, cap peci ini nih. Karena dia menunjukkan panjang. Jadi Hmm. kalau apa ada mad itu dia panjang itu A, kalau A-nya itu begini gitu. Gitu. Ini sebenarnya terlalu detail, tapi memang harus seperti itu. Tapi kalau umpamanya enggak juga sebenarnya enggak terlalu. Tadi Pak Ketua juga bilang kalau umpamanya istilahnya itu ya enggak apa-apa juga istilahnya itu enggak apa ya enggak nanti diperbaiki lah gitu ya di sini juga gitu. Jadi enggak sampai ke sana gitu. Tapi kalau mau excellent ya enggak apa-apa juga gitu kan. Karena ini kan udah juga gitu. Nah, jadi seperti itu termasuk tulisan Al-Quran nih Al-Nisa ya. Jadi semuanya itu pakai al semuanya kalau mau ngikutin ini. Kalau mau ngikutin ini kan ini pedomannya nih. Itu kan ya. Jadi misalnya tadi Al-Qur'an berarti ya A-nya kecil kemudian Q-nya itu besar. Yang paling penting itu biasanya kalau ini apa yang Syamsiah biasanya itu. Jadi kalau namanya misalnya At-Taubah gitu kan. Jadi ditulisnya itu bukan At-Taubah tapi al strip baru Taubah. T-nya itu yang besar, A-nya kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini juga sama. Ya, Al-Nisa juga sama. Nah, ini A-nya itu dia kalau mau detail itu memang dia A-nya itu harus cap kayak gini. Dan itu di semua ini, di semua penulisan gitu. Termasuk juga nanti pilihan di sininya di misalnya short itu pakai SH gitu ya. Kalau Shin baru pakai SY. Nanti di ya lagi untuk pedoman transliterasinya. Nah, ini yang semua juga nanti sama ya. Semua sama. Kemudian kata pengantar ini sudah cukup bagus menurut saya. Ini kadang memang biasa kalau saya sih lebih senang seperti ini sih. Jadi nanti bukan berarti menginikan orang tua gitu, tapi karena kita akademik jadi ketua dulu, baru ya kaprodi gitu ya, kemudian ini dosen gitu, kemudian nanti penguji gitu boleh juga. Di sini baru di sini ada wakil kepala bidang tahfidz, Mukhia Salim Lukit. Mungkin di sini yang belum mungkin ini kali ya. Orang tua ditaruh di mana ini? Oh, Ada diri Pak Dokter sendiri. di atas. Hah? Tadi yang nomor 10. Bukan, bukan. Nah, itu yang nomor 8. Nomor 8 ya. Hmm. Oh iya, oke. Ya, tapi kalau saran saya sebaiknya ini aja sih, di nomor 5 aja dipindahkan. Hmm. Mm-mm. Dipindahkan nomor Baik. 5. Jadi setelah akademik baru orang tua. Oh, baik. Hampir lebih ini gitu ya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih ini. Nggak terlalu itu Ya. ya. Oke, terus ini juga sama sudah ini diri sendiri yang banyak ya. Jadi motivasi diri sendiri ya. Nggak apa-apa lah, ini nggak ada masalah gitu ya. Syukurin aja kan. Untuk terima kasih untuk diri sendiri kan harus gitu ya. Kemudian ini abstraknya, secara umum sebenarnya udah bagus sih, nggak ada masalah gitu. Cuma nanti kalau mau ideal itu kita bisa melihat dari sisi abstraknya. Pertama begini, nah ini ya ini kan pendahuluan nih. Kemudian eh, dari sini pendahuluan nih. Ya jadi kelihatan ya yang saya highlight ya. Ya. Nah, ini kan pendahuluan nih. Nah, ini jadi dia Hmm. pendahuluannya kebanyakan sebenarnya. Jadi dia mungkin hanya separohnya saja. Tapi kalau tetap ini juga nggak disalahin sih. Dra, ini. Nah, dari Hmm. sini baru ke metodenya, metode penelitian. Pendekatannya menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, gitu ya. Nah, studi dokumen harusnya nanti ada wawancara juga tuh, ada observasi juga tiga. Kan baru Hmm. teknik analisis data menggunakan analisis isi atau konten analisis bahasa kita ini hasil nah ini kan kesimpulannya ini nih.
Dan ya, Ya. jadi ini panjang sekali ininya. Justru kadang itu beberapa itu malah ini nggak ada. Justru malah langsung tujuan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk kemudian metode yang digunakan, analisisnya baru ke hasil penelitian. Jadi yang dari sini nanti mungkin bisa diperpendek kalau kalau memungkinkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Tapi minimal udah tahu kan ya. Nah, begitu. Ya. Kemudian jangan lupa di sini kasih keyword kata kunci. Tulis berarti ini ya. Ini yang wajib tuh. Kalau tadi nggak diganti nggak apa-apa silakan saja. Tapi kata kunci itu wajib. Kata kunci taruh di sini ini ya. Yang di sini nih ya. Iya. Ya. Nah, nanti kayaknya kalau saran saya sebenarnya dipindahkan di bawah aja. Ya, betul, Pak Dokter. Sesuai dengan yang Jadi tadi itu. di bawahnya ya. Ya Ya. dipindahkan aja. Oh ya lihat kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu strategi tahsin tilawah Al-Quran kaidah karakter. Strategi tahsin dan tahfidz dalam bentuk generasi Qurani. Yang generasi Qurani malah nggak ada. Strateginya dihilangkan. Kemudian Hmm. kalau mau strategi tahsin, jangan di koma. Hmm. Ya, jadi strategi tahsin, apa? Tapi kalau misalnya strateginya karena strategi itu dia kata kerja, gitu ya. Nah, kecuali kalau strategi tahsin itu baru ini. Tapi udah langsung aja tahsin, kemudian tahfidnya nggak ada, berarti ditambahkan tahsin, kemudian tahfid, kemudian generasi Qurani. Nah itu baru nanti boleh ditambah dengan tadi kayaknya ada Riyadus Shalihinnya ya. Hmm. Di sini kenapa nggak ada nih? Itu karena anak kalimat kali kalau atau karena anak judul. Objek kali itu, Pak. Enggak. Apa namanya Oh, bukan ya? judul ini kita lihat judul di atasnya. Nah ini kan ada ininya nih. Enggak. Nah, jadi yang jadi keyword itu ini tahsin, gitu ya. Sebenarnya sih kalau bagus Hmm. ini sebenarnya strategi tahsin dan tahfid, tapi kan kepanjangan. Jadi tahsin, kemudian tahfid, ya ini tahfid, kemudian generasi Qurani, kemudian pondok Hmm. pesantren Riyadus Shalihin. Itu. Kalau Pandeglangan nggak usah nggak apa-apa. Jadi satu, dua, tiga, empat. Empat aja udah cukup. Jadi kayak tadi strateginya nggak usah, ya, karena dia memang keyword kata kuncinya itu di sini gitu ya. Nah, karakter dia karakter generasi Qurani kalau mau. Ya, jadi bukan karakter saja gitu, karakter generasi Qurani. Yang jadi ini tembakan generasi Qurani dengan Riyadus Shalihinnya, Ah, ya. ya. Nah, ini terjemahnya kan sama lah, tinggal keywordnya aja. Nah, lembar pengesahan, lembar ini covernya nggak usah ditulis cover sih. Nggak usah. Langsung lembar pengesahan, lembar persetujuan, keaslian skripsi, kemudian pedoman konsentrasi, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran sudah betul. Paling tinggal di sini aja nih. Lembar pengesahan nanti diurutkan aja sih. Kalau mau ditambah nih boleh juga lembar misalnya persetujuan pembimbing, lembar apa untuk pengujian yang WIP 1, WIP 2 kayak di contoh itu. Ya, baik. Oke. Kemudian ini kan judulnya dia kualitatif ya. Kemarin sebenarnya saya agak kurang setuju tapi tadi kemarin ngobrol dengan Pak itu katanya memang metode penelitian itu diletakkan di ini kalau khusus kualitatif gitu ya. Nah, Di nanti mana, Pak Dokter? jadi kalau kemarin kan sebenarnya kalau biasa kita kan di bab 3 gitu kan ya. Kalau ini dia bisa diletakkan di bab 1. Walaupun ini juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang ngikutin ini. Nah, ini tinggal diperbaiki nih. Ini BB-nya dihilangkan Ya. apa ya jadi satu dua Ya. kemudian tujuan manfaat kerangka pemikiran metode penelitian jangan lupa nih, penelitian ya, Hmm. penelitian penelitian terhadap yang relevan sebagai penulisan oke ya jadi metode penelitian cuma ini metode penelitian hanya satu satu apa ya hanya satu halaman ya tapi nggak apa-apa lah kajian teoritis teori tahsin dan takfis sejarah tahsin pada zaman Rasulullah SAW kemudian takfidnya saya takfid di Indonesia eksistensi takfid di Indonesia pasca ya bukan pacak ya Hmm. ini ya jadi pasca kemerdekaan ya kemudian musabaqah ini pastikan apakah dia menggunakan O atau menggunakan A musabaqah gitu ya Hmm. Al Furqan itu biasanya bukan O gitu, tapi A gitu. Al Furqan generasi Qurani keunggulan kayak studi objek penelitian. Nah, sebenarnya kalau mau bab 3 ini jangan pakai studi objek penelitian sebenarnya. Langsung saja profil pesantren Riyadus Shalihin. Hmm. Atau asalnya pondok pesantren, profil boleh, profil pondok pesantren Riyadus Shalihin Pandeglang. Gitu ya. Jadi dia langsung sebutkan semua tuh dia tentang Riyadus Shalihin. Ngambil aja dari laporan itu di bab 3 ini. Oke. Kemudian bab 4-nya baru pembahasan penelitian.
Nah, ya sebenarnya pakai ini juga nggak apa-apa sih, tapi kalau saya sebenarnya lebih senang ya bab 4-nya langsung aja, berarti strategi judul aja taruh di sini lagi tadi. Ya strategi tahsin Hmm. dan takfid dalam membentuk generasi Qurani gitu. Nah, Oh, cuman berarti intinya pembahasan penelitiannya diganti Pak iya, Dokter. jadi kalau bahasa Belanda itu kan dia ngomong, "Oke, kita langsung spesifik aja langsung ke yang kita bahas itu apa. Jadi apa title-nya itu ya bab nama babnya. Kemudian ini langsung banget ya strategi tahsin dalam bentuk. Ya ini aja sih sebenarnya ini dipindahkan ke atas saja. Ya. Hmm. Nah, ya kita membentuk generasi Qurani, ini taksin, ini tahfidz, strategi taksin dalam bentuk generasi tujuan, strategi setoran, peran dan fungsi tatib, manfaat strategi, hasil strategi, evaluasi strategi, evaluasi penerapan. Udah sih nggak apa-apa, saya nggak terlalu ke konten sih, yang penting halaman Ya. depannya aja sih. Nah, jadi ini udah dipertanggungjawabkan kan ya ininya ya. Apa nanti kita akan lihat kan kelihatan kalau kita siapkan tafsir siswa. Nah, nanti pastikan dia menggunakan kata-kata siswa atau santri tadi ya. Kalau santri Oh iya. sebenarnya kalau siswa semuanya. Simpulan ini di sini biasa babnya jangan simpulan dan saran tapi penutup. Oh iya. Kan tadi ada bab pendahuluan, ini bab penutup. Penutup isinya simpulan dan saran. Gitu ya. Baik. Saran Ya. dan rekomendasi. Oke. Daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup. Kemudian daftar lampiran, hasil wawancara boleh. Ini juga sama, halakoh pastikan gitu ya. Dia pakai halakoh gitu ya. Hmm. Itu dilihat aja gitu ya. Pencapaian jus juga sama. Mungkin apakah jus C, U, Z-nya itu besar semuanya. Ya. Kemudian ini sudah bagus penulisannya. Tadi yang saya mau catat itu hanya ini ya saja sebenarnya. Ini nih di Hmm. di footnote-nya. Jadi footnote-nya ini kan dia sama ya. Jadi harusnya itu sama dengan ini. Jadi yang halaman apa di baris pertama itu dia menjorok ke dalam. Yang bawahnya baru ke sini nih. Jadi ini itu ke sini sedikit maju ke depan itu. Jadi jangan dibuat lurus. Hmm. Itu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian ini kan dia kutipan ya, kutipan Ustadz Abu Hamzah. Ini kutipan atau bukunya ini ya? Kalau itu Kutipan. kan dari bukunya itu, jadi gini Pak Dokter, itu kan dari bukunya anak kutip itu langsung ke situ. Langsung nama bukunya aja, nggak usah pakai kutipan. Oh. Yang kalau mau ditulis di atasnya, tapi menurut saya nggak usah sih. Di sini aja langsung berarti kan Abu Hamzah Samsul Huda bin Muhsin. Jadi yang ini hapus aja. Oh iya. Nah gitu ya. Nah ini jangan lupa tadi ininya naik ke atas. Ini naik ke atas nih, gitu ya. Nah, Ke kiri maksudnya. iya ke kiri ya. Iya, Hmm. di sini ini tuh ke kiri sini. Terus ini biasanya karena ini kutipan, karena ini footnote, biasanya dia pakai halaman, HLM atau hal atau hal. Hmm. Nanti lihat pedomannya ya. Kerja ini diambil kata khosan ya, khosan ya. Nah ini pastikan ya khosan ini pakai sin berarti ini ya, Hmm. ya kan ya. Tahsin kan ya, Hasan kan Hmm. ya. Ini Iya. Hasan atau Hasan? Hasan kan. Hasan kayaknya bukan Iya. Khosan ya. Ini Iya. kan karena ada K-nya jadi agak susah Hmm. bacanya. Kalau Hasan ya kayaknya pakai H aja sih. Hasan gitu kan. Kan Iya. Tahsin kan. Iya. Oke ya itu nanti. Dan dia harus miring ya lupa. Tapi yang paling penting ini sebenarnya nih. Yang paling penting itu ini. Nah, ya oke lanjut. Jadi yang paling penting ini sebenarnya. Jadi di Iya. footnote ini pastikan dia memang mengikuti kaidahnya gitu ya. Jadi seperti ini dia apa menjorok yang baris pertama menjorok ke dalam, kemudian sisanya ke samping. Kayak seperti yang ini aja, kayak body text-nya ya. Oke, kemudian halaman satu ini jangan lupa ini kalau manual ini ditutup aja halaman. Jadi halaman satu setiap bab itu berada di tengah bawah. Kalau mau manual di sini kasih kotak aja, kemudian dikasih huruf di sini yang di sebelah atas ditutup. Saya Hmm. biasa kadang kayak gitu. Kalau misalnya bisa sih pakai ini harusnya bisa. Terus jangan lupa nomornya dipakai sama juga pakai ngikuti Times New Roman aja. Ya, Hmm. ini kan Arial kayaknya nih, ya kan? Ya. Nah, oke, kemudian nanti semua semua ini seperti itu ya. Ya kalau ini sambil baca-baca lama-lama apalah di masa dinya itu dipisah gitu kan ya.
Pokoknya di yang menunjukkan tempat dan waktu itu dipisah, gitu ya. Nah, nah ini kan sama nih jadi begini yang kemarin ya tadi kan. Jadi Ya, takfidan, hafadho, yahfadu, takfidan ini berarti kan miring. Nah, piring ya. jadi minimal itu sebenarnya itu 10 halaman ke depan apa di depan lah dibenerin gitu ya. Sisanya Iya. nggak terlalu dilihat sih biasanya. Walaupun ya biar kelihatan bagus aja gitu. Dan jangan lupa tulisan-tulisan istilah yang lainnya itu dia miring semuanya. Misalnya slide. Slide kan bukan bahasa Indonesia ya, slide gitu ya. Hmm. Kalau audio video mungkin oke lah ya. Visual juga oke tadi ya, nggak ada masalah. Nah itu, nah seperti ini nih Al-Quran. Nah ini pakai Iya. strip. Kalau terikuti belum berarti pakai strip benar-benar. Hadis ini benar ST atau TS? Pakainya hadis, TS atau ST? Ya, atau kayaknya sih biasanya malah S doang sih biasanya. Iya, ya itu deh itu ke semuanya nanti ya. Nah, kemudian jangan lupa ini kan di masyarakat M-nya itu nggak ada alasan untuk kapital, nggak ada Hmm. alasan untuk besar gitu ya. Kemudian ini jangan coba ini disampaikan itu disambung, ada menunjukkan tempat dan waktu gitu ya. Nah ini sallallahu alaihi, oh, jangan lupa nih sallallahunya tulisnya salah nih. Hmm. Ya, sol sallahu alaihi atau mungkin sallu alaihi kali ya, tapi yang sallallahu alaihi ya salam itu ya. Kemudian kalau ini nanti yang titik koma setelah itu, ini nanti semua saya nggak bahas lagi yang ini ya, jadi Ya. semua tulis semua tentang ini. Nah kalau yang penulisan ini sama juga, ini strateginya dia nggak ada, tidak ada alasan untuk kapital. Demikian juga ini pustaka apa CV Aska Pustaka ya A-nya aja yang besar, P-nya yang besar. Pustaka itu dia nggak besar. Hmm. Kemudian rata kiri kanan, kemudian dia menjorok ke sini ya. Jangan lupa tuh Hamzah, Haji Hamzah. Nah ini dipastikan apakah tahunnya di sini atau di belakang. Tadi yang awal-awal itu dia ada yang pakai kurung di sini. Nanti ngikutin persis gitu ya. Apakah kurungnya di sini atau kurungnya di sini tadi? Nah, Oh kita iya. bandingkan ya dengan nomor yang ini nih. Gitu. Nah, ini kan dia nggak begini nih. Kalau dia kan malah April 2019 di belakang. Ini juga 2013. Gitu ya. Nah, itu semua yang semua foto dibuat begitu. Ya, jadi nanti saya nggak usah lihat lagi sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak ada strategi pembelajaran. Dia betul miring, tapi dia tidak kapital semuanya. Ya. Solahu ini juga sama nih. Solallahunya salah kayaknya nih. Iya, Ngetiknya itu Pak. kalau ngetik itu berarti kalau salah itu berarti bener ngetik sendiri gitu. Kalau ngopi-ngopi biasanya malah bener semuanya. Kalau pakai chat GPT bener semuanya. Kemudian ini dalam, jangan lupa kata sambung itu dia tidak mengandung, tidak menggunakan kata kapital. D Baik. dalam, D-nya kecil, D di pondok, D-nya kecil juga. Ya. Kemudian Sip. saya lebih senang itu sebenarnya ini di spasi ya. Ini di B itu di spasi ke bawah dikit gitu. Iya. Kemudian ini jangan lupa ini kan B. Iya. Ini satu dengan satu A gitu ya. Ini kan dibatasan rumusan masalah. Subjeknya fokus, strategi tahsin. Oh, ini jadi panjang subjeknya nih ya. Populasi, pakai populasi segala ya. Ini paling penulisannya aja ya, nanti jangan lupa ya. Ini kayaknya penulisannya salah ini ya. Yang B ini kan jadi B ada semuanya tuh. Nah, nanti itu diperbaiki tuh. Ini sebenarnya sih dia nggak pakai populasi sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, strateginya oke ya. Tujuannya ini juga sama, dia di enter ke bawah aja. Bagaimana strategi tahsin dan tahfidz yang diterapkan di pondok pesantren Darussalam dalam bentuk karakter generasi Qurani. Bagaimana peran para pengajar dan lingkungan pesantren dalam mendukung implementasi strategi tahsin dan tahfidz. Ya bolehlah sampai ini kan strateginya ya, evaluasi sebenarnya bisa juga ya. Udah cukup. Ini paling ini saya ini diganti aja jangan mengetahui ya, ini diganti menganalisis saja. Hmm. Ya, jadi jangan mengetahui, kalau mengetahui terlalu levelnya biasa gitu. Tapi kalau menganalisis kan lebih mendalam gitu. Manfaat Baik. penelitian biasalah standar untuk penulis, kemudian untuk ini kerangka pemikirannya, strategi, tahsin. Nah, sebenarnya yang bagus tuh kalau begini-begini tuh dia pakai referensi. Secara bahasa Hmm. tahsin, jangan lupa miring, berasal dari kata-kata hasana yuhasinu tahsinan. Nah, ini berarti ngambil dari kamus. Ya, kamus Munawir boleh lah ya. Mahmud Yunus juga kepaksa nggak apa-apa sih. Tapi kalau standar ya Lisanul Arab atau mungkin kamus Al-Munjid gitu ya. Nah, Munawir aja lah yang standar untuk S1 nggak apa-apa.
ya. Jadi dia ada referensinya, jadi nggak bicara sendiri gitu ya. Jangan Baik. lupa ini Al-Kahfi, K-nya itu besar. Al-Quran nanti pastikan Subhanahu wa ta'ala. Ini juga harus konsisten tulisan Subhanahu wa ta'alanya. Ya, apakah seperti ini? Kalau saya sebenarnya lebih senang biar unik justru pakai ini, malah pakai simbol. Simbolnya Oh, gitu. Subhanahu wa Itu ta'ala. nggak masalah Pak Dokter. Nggak apa-apa. Boleh, itu nggak ada masalah. Ya, pondok pesantren dia ada solihin, P-nya besar, P-nya lagi besar lagi. Metode penelitian beberapa kali dengan metode studi kasus dan kemudian observasi partisipasi wawancara dengan pengasuh ustaz santri setelah studi mengenai program yang terlaksana di pondok pesantren ada solihin. Nah, ini segini banget ya. Aduh, ini kayaknya kemarin nggak di ini kayaknya nih ya. Ini harusnya minimal itu tadi sebenarnya kalau bisa satu bab sebenarnya. Jadi pertama itu adalah, tapi nggak apa-apa sih, ini nggak usah di ini kan nggak apa-apa. Tapi nanti buat pemahaman bahwa metode penelitian itu tidak segini gitu ya. Bahkan itu bisa sampai 3 sampai 5 halaman. Kenapa? Karena metode penelitian bicara tentang kualitatif gitu ya. Kemudian studi kasus ini juga harus ada referensinya. Ngambil dari mana nih menggunakan studi kasus gitu ya. Misalnya ini saya ada punya buku ini, oh, nggak kelihatan ya. Ini Prof. Sugiono tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Nih, kemudian yang ini juga banyak lah. Kalau buku metode penelitian banyak sekali dan saya juga pernah share itu kan ya. Itu dijadikan rujukan di sini. Jadi metode penelitian seperti apa, kemudian observasi partisipatifnya seperti apa, wawancaranya itu dengan siapa, kapan, di mana, bagaimana hasilnya. Kalau hasil nanti di bab 4, tapi caranya metode itu di sini. Ya, kemudian ustadznya itu siapa, santrinya itu berapa orang, studi dokumentasinya itu pakai apa, apakah pakai HP ya, atau mungkin direkam atau mungkin apa. Nah, itu metode penelitian sebenarnya. Jadi tidak seringkas ini gitu ya. Bahkan untuk abstrak pun tidak begini juga gitu kan ya. Jadi dia detail karena ini kan laporan, jadi yang sudah dilakukan sebenarnya. Gitu ya. Nah, penelitian terdahulu ini ada berapa ya? Kemarin sempat diomongin kali ya. Jadi minimal ada 3 sih sebenarnya itu. Adaptasi terhadap pembelajaran salah satu masa pendidikan. Nah, jadi kalau penelitian terdahulu, jadi pertama itu adalah nama orangnya, kemudian judulnya, kemudian tahunnya, kemudian lembaganya, kemudian nanti metode yang digunakan sampai ke pada kesimpulan. Jadi Abdurrahman tahun 2024 telah melakukan penelitian mengenai strategi atau metode tahsin dan tahfidz Al-Quran di pesantren Riyadus Solihin. Ya, metode yang digunakan adalah ini. Hasil dari penelitian Abdurrahman adalah ini. Nah, berbeda dengan penelitian yang kami lakukan atau yang peneliti lakukan. Nah, minimal itu 3, harusnya sih 5 sebenarnya sih. Ya, kalau ini cuma ini 2 kalau nggak salah itu ya. Nah, di sini nggak siapa yang meneliti, nggak ada di sini. Kalau ada sih Kota Makassarnya ada gitu ya, tapi judulnya apa? Mungkin hanya penerapannya aja, mungkin ini judul kali gitu ya. Ya itu Tahun judul. depan gitu ya. Itu boleh sih diperbaiki, boleh. Enggak juga nggak apa-apa sih kalau mau apa namanya buru-buru kan. Yang penting kan udah kelihatan gitu ya. Tapi itu kan jadi belajar. Sistematika penulisan, cover, lembar pengesahan, sebenarnya boleh begini, tapi kalau menurut saya cover sama lembar pengesahan daftar isi hilangkan aja. Tidak Mm-mm. seperti itu. Ya, jadi dia nggak masuk ke dalam sistematika itu ya agar laporan penelitian skripsi ini bisa secara sistematis maka disusun berdasarkan bab-bab sebagai berikut. Bab pertama adalah Mm. pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan rumusan masalah, tujuan pada sistematika penelitian. Nah, di sini tadi metode penelitiannya nggak ada di sini. Ya, Oke. ah, Ya. ah. Jadi dia nuker ke sini nih, jadi tarik ke ini ya. Iya kan tadi bab tiganya kayaknya bukan kan ya, bukan metode penelitian ya. Iya. Betul. Nah, Iya. nanti jadi tarik ke atas ya. Ya sebenarnya nggak ngaruh sih ya. Yang penting panjang jadi banyak metode. Nah, metode penelitian yang betul ya begini nih. Nanti sampai ke sampai ke analisis data sebenarnya. Dari jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian atau desain penelitian, tempat penelitian boleh, sumber data, kemudian jenis data, kemudian cara menganalisis data. Itu metode penelitian. Jadi sebenarnya kan simpelnya begini, kan Pak Ustadz ini mau buat penelitian strategi tahsin di Riyadus Shalihin, tahfidz dan tahsin ya, atau tahsin dan tahfidz lah ya.
Nah, kemudian datanya dapat dari mana nih? Oh, dapat pertama mungkin observasi, ngelihat langsung. Ya, walaupun udah sehari-hari di situ, tapi yang nggak apa-apa dilaporkan melihat langsung. Ya, bagaimana mau strategi yang dilakukan. Kan nggak ngelihat dari jauh kan nggak mungkin namanya itu strategi, pasti Iya. harusnya dekat tuh. Dekat ngeliatin ustadznya, gimana ustadznya ngajarinya sih. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, wawancara. Ini wawancara dengan siapa nih? Ya, ada berapa orang yang diwawancara? Nah, gitu ya. Kemudian juga nanti dokumentasi, mungkin ada nilai, mungkin ada daftar hadir, apa presensi dan sebagainya. Itu dokumentasi. Termasuk juga mungkin fotonya, gitu ya. Fotonya itu kan menunjukkan. Nah, penelitian dan pembahasan ini bukan penelitian pembahasan ya. Ini temuan penelitian kayaknya mungkin ya. Tadi itu kan ya bab 4 itu ya. Temuan jadi bukan bukan penelitian lagi tapi hasil atau pembahasan hasil hasil dan atau hasil penelitian dan pembahasan. Tapi saya lebih senang ini diganti aja dengan ini strategi tasin dalam bentuk generasi Quran. Ya. Strategi strategi yang dilakukan itu seperti apa gitu. Nah ini kalau menurut saya sebenarnya masih belum sistematis tapi ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya menyajikan begini loh strateginya gitu ya. Jadi dia agar apa agar sistematis gimana caranya misalnya mulai dari penjadwalan ya jadwalnya itu kapan saja, kemudian halakohnya, kemudian mungkin apa ustadz-ustadznya, kemudian mungkin setoran takwid ataupun tahsinnya. Ya mungkin juga kalau ada buku yang digunakan untuk tahsin, ya kalau tahfidz berarti metode tahfidz apa yang digunakan, nah seperti itu. Baru nanti ada evaluasi, nah gitu ya. Nah itu di bab yang pertama tuh. Jangan lupa bab ini yang nomor 10 ini di bawah tengah. Iya. Ya. Ini jangan satu, jangan A di sini, tapi biasanya Iya. sih A-nya besar atau sebenarnya benar itu bisa 2,1 sebenarnya, tapi ngikutin pedoman aja. Kalau A ya A besar tapi yang pasti, bukan A kecil gitu ya. Nah, kalau seperti ini karena di A ini di bab 2 itu paling banyak referensi harusnya. Ini kayak hasana yuhasinu jawada yujawidu itu pastikan ya dimiringkan. Referensinya ini harusnya semuanya pakai referensi nih. Misalnya ketika bicara tentang Islam I-nya besar ya. Tahsin dalam bahasa Arab yang berarti memperbaiki, meningkatkan dan memperkaya. Ini harus ada referensinya gitu ya. Kalau memungkinkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Tinggal langsung ini aja ya. Definisi tahfidz, kemudian nah, kalau saya lebih senang ini di enter aja biar agak lebih banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Udah bener nih. Ya, cuman sallallahu alaihi wasallam jadinya kesannya itu jadi dipisahkan ya. Yang kata-kata dari sini, kata depan, kata sambung di depan itu nggak masalah. Terus ini baca Al-Quran, waratil Quran tartila, ini ya ditarik ke samping lah, jangan di tengah ya. Itu dari sisi Oh, penulisannya gitu. yang Kemudian bacaan. kemudian ini jangan terlalu ngageblak teuing kieu nya. Jadi jangan terlalu dipotong lah di sini dipotong gitu ya. Jadi dari mana dipotong? Ah, dari sini. Ini menunjukkan bahwa gitu ya. Nah, ini banyak banget Hmm. bahasa-bahasa Arab nih yang harus dimiringkan nih. Oh Tajwidul ya. huruf wa ma'rifatil hukuf. Itu kan ini bahasa Arab semua banyak banget. Nah, ini jadi kalau mau SAW aja sebenarnya sih kalau orang umum sih boleh aja gitu ya. Tapi kalau menurut saya konsisten ya panjangin aja soal-soal itu pakai SWT juga sama ini ya. Ya. Ada kayak gitu-gitu. Tapi dengan kayak gitu justru kita lebih pintar gitu ya. Betul. Lebih bisa tuh. Jadi oh ternyata begitu. Lahjah ya Ad-Duaili tadi jangan lupa. Berarti Ad-Duaili Al-Duaili gitu ya. Ini referensinya perlu ditambah kayaknya ya. Tinggal ditaruh aja. Nanti Ya. kita lihat. Nah, nanti kalau momen S2 itu biasanya dilihat tuh apa namanya harusnya nanti pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley itu dia memang di daftar pustaka itu yang digunakan saja. Jadi apa daftar pustaka itu yang memang ada di teks yang dikutip. Kalau tidak ya nggak usah dikutip gitu ya. Nggak usah ditulis lagi di situ. Kalau tulisan ketik begini ada titik di sini salah diperbaiki ya. Kemudian ini Arabnya juga ada. Umat yang paling utama adalah para penghafal Al-Quran. Ini khaira umati atau masa asyara umati sih? Uh, Abu Ashraf kali ya? Apa Ashraf kali ya? Pak? Ini ya, paling mulia ya. Hmm. Ashraf kayaknya kalau nggak salah itu. Asrafu umati hamalatil Quran. Atau hamalatul Quran gitu kan ya.
penghafal Al-Quran itu asyraf kan yang mulia itu kan ini mungkin karena tanda tanya itu khairukum man ta'allama al-Quran wa alamahu. Nah, itu udah ya. Syafi'i juga Al-Syafi'i di mata di juga ini biasa mungkin yang dari referensi lama jadi pakai SW Ya. ya. Sejarah tapi di Indonesia panjang nih sebenarnya cukup bagus nih. Ya, ini banyak juga nih. Jadi nggak sampai banyak sekali. Ini juga udah 40 menit nih ya. Jadi nanti nah seperti ini juga nih jangan terlalu apa mepet ke sini gitu diikuti lagi gitu ya. Ini karakter generasi Quran ini. Nah, sebenarnya yang penting ini nih. Jadi usahakan sebenarnya dalam setiap ayat itu selalu ada tafsirnya. Jadi ini seolah-olah itu dia kalau orang UIN bilang itu ini ayatnya itu mati. Kenapa? Karena tidak dijelaskan. Jelaskannya sebenarnya ya pakai tafsir, ya tafsir mukasir lah ya standar. Kemudian baru pendapat kita. Korelasi antara ini dengan itu apa gitu kan? Jadi beberapa karakter di sini apa kita lihat apakah di bawahnya ada pembahasan atau tidak. Ya, ini kan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, kemudian ayat Al-Quran, ya kemudian baru nggak ada kan. Jadi ini jangan sampai mati begini. Jadi harus disebutkan misalnya nih. Jadi ketika bicara tentang ini aja pembelajar misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini maksudnya mana nih keywordnya kata kuncinya? Oh ini ahla dzikri ya. Ahla dzikri itu adalah bukan hanya orang ahli dzikir tapi orang yang memang belajar misalnya ya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila. Berarti ada litubayyina. Kalau ada hadisnya lebih bagus malah dijelaskan. Ya, tapi minimal ada tafsir. Kalau enggak perkataan sendiri juga yang penting tidak menyimpang boleh lah. Jadi biar agar nyambung gitu ya. Ini tulisan Arab ke kiri kanan itu tinggal perbaiki lah. Itu enggak terlalu dilihat sekali. Ya itu keunggulan belajar tauhidnya dalam bentuk karakter. Kemudian ini masih tadi masih bab 2 ya. Ini bab 2 nggak apa-apa saya cepatkan aja tapi intinya seperti itu di penulisan ini kalau 10 kemudian ini geser ke sini ya nanti tinggal diperbaiki aja lah ya. Tinggal diperbaiki saja. Kemudian jadi kayak ujian skripsi lagi nih. Tapi hanya dari sisi tulisannya saja gitu. Yang itunya nggak ini. Tapi nanti juga akan tahu kok oh ya tulisan skripsi saya begini ternyata gitu ya. Penelusuran hasil penelitian yang relevan. Ini kenapa ada di sini ya? Ini kenapa ada di sini ya? Harusnya itu tadi di penelitian terdahulu yang Oh, di berapa? atas ya. Nah, di literatur review ini harusnya itu. Cuma Iya. di sini juga sama tadi nggak nyebutkan siapa yang meneliti, kemudian siapa itu nggak ada gitu ya. Studi penelitian, oke ini hanya besar, profil nah ini aja studi objek penelitian ganti aja jadi profil profil Profesor Riyadus Shalihin. Nah, itu ya. Oh, iya. Tulis semuanya di bahasa Arabnya. Jangan lupa. Jadi kalau bisa di sini lengkap semua tentang Riyadhus Shalihin. Mulai tadi visi misinya udah nih, strukturnya, perjalanannya, kemudian juga apa? Mungkin tadi sampai nanti kepada strateginya gitu. Jadi semua tentang itu, tentang ini, tentang Riyadhus Shalihin. Tapi ini sudah lumayan kayak gini kan ya. Hmm. Ini sebenarnya lebih bagus kalau dibikin ini narasi. Ini kan kayak ngopi dari buku laporan gitu ya. Nah, bagusnya Iya. dibikin narasi atau dibikin ini juga lebih bagus sebenarnya apa ya histogram ya, pakai kayak struktur kayak gitu, pakai Hmm. bagan, itu dia akan lebih bagus gitu ya. Nah, pakai bagan. Nah, ini baru sampai di sini ya. Ini kayaknya paling tambahin pakai bagan di sini bagan baru dijelaskan. Jangan terlalu seperti ini sekali. Walaupun kalau S1 memang biasa begini sih. S1 rata-rata orang begini udahlah copy aja dari laporan gitu ya. Nah, nggak masalah. Nah, paling penting ini sebenarnya strategi. Nah, ini sama juga nih ya, jangan lupa nih, jangan seperti ini ya. Tapi kalau S1 udah cukup sih, udah bagus sebenarnya, namanya juga latihan gitu ya. Udah cukup gitu ya. Karena yang lain juga sama sih kalau begini juga. Itu, tapi tadi beberapa yang memang perlu diperbaiki. Jadi yang paling penting sebenarnya kontennya. Kemudian nanti saya terakhir ini kayaknya agak beda nih. Ini kan agak beda nih fontnya ya. Kelihatan ya fontnya ya. Kalau Oh, dosen iya. itu karena udah sering sekali ngeliat ya udah hafal sih. Sekilas juga udah hafal, udah tahu gitu kan ya. Nggak tahu dari mana ini dari mana tuh udah hafal gitu. Jadi nggak ada ini kan lagi.
Ya, kemudian ini juga berbahasa. Meningkatkan kualitas itu dibuat miring, jangan lupa judulnya. Strategi tasawuf membentuk generasi Quran ini menghafal, pembelajaran tahfidz, kegiatan ini juga sama nih. Referensi ini nggak enak dilihat gitu ya. Jadi dia tebel kayak gitu. Hmm, Oh ya. asik kayak gitu ya. Tapi lihat nanti kalau ada alasan yang tepat ya, ya silakan aja. Yang penting ada di pedomannya dilihat. Program prioritas, program harian, mingguan, datang tepat waktu. Oh itu dia ada ini. Ini mungkin yang ini salah di nanti diperbaiki aja. WIB-nya besar, para pengampu halakot, ada halakohnya. Nah, kemudian ini waktunya juga strategi. Ada ini hasilnya. Misalnya waktu aja. Oh, udah sampai sini ya. Ini bab 5 kesimpulan. Berdasarkan terkesan di dalam tiru amati. Menjelaskan oke, sebenarnya cukup bagus ya. Tapi kayaknya strateginya metode tiru, tiru amati. Pembelajaran tasnya dapat setelah pada itu. Jadi tiru amati itu seperti apa? Tadi sudah sebelumnya kayaknya ya. Kemudian lebih fokus pada intensif, tapi waktu untuk hal kalau belajar terus mungkin pengawasan dari mukri ya musabah masalah masalah terus masalah peran para pengajar Islam ini kondisi Masa oke, udah cukup sih. Ya, bagus. Uh, AHK ASA. Oh, ini diurutkan nanti ya. Daftar pustaka diurutkan. Tinggal disorot semuanya, baru pilih E to Z. A ke Z Hmm. gitu ya. Oh ya. Nah, jadi A semuanya dulu, baru ke yang berikutnya. Kemudian diikuti, Baik, baik. pilih ini misalnya ini dibuatnya miring. Ikuti pedoman aja ya. Ya, Ikuti baik. pedoman dalam ininya untuk penulisannya. Jadi udah bagus sih sebenarnya itu. Cuma ya kalau di dalam ya memang sama sih yang lain. Yang lain ya lebih parah sih sebenarnya. Jadi yang ini miring gitu pertanyaan. Ini wawancaranya. Nggak apa-apa ini untuk bukti aja. Nah, tadi sebenarnya di atas itu di bab 4 tuh ditulis tuh wawancara dengan Ustadz Abdullah misalnya. Nah, gitu. Hmm. Tanggal sekian gitu. Jadi memang betul-betul asli gitu ya. Ini ya buat banyak-banyakin nggak apa-apa lah. Semester foto-fotonya gitu. Ini PowerPoint gitu ininya ya. Nggak Iya. apa-apa sih. Biar aja lah ini kan buat bukti aja. Oke, kemudian ini fotonya, riwayat hidupnya. Oke, cukup. Mm-mm. Ya, itu baik. Ada pertanyaan, silakan Bu Dede. Yang lainnya nanti lagi nggak apa-apa sih. Eh, aduh, tadi itu jadi banyak revisi juga ternyata, Pak Dokter. Tapi untuk Pak Dokter, untuk teknis nanti sebetulnya lebih kepada teknis kalau untuk apa untuk sambil berjalan ya Pak Dokter, untuk Hmm. teknis ya, mendapatkan SKL karena kan cukup urgent juga gitu kalau yang teman-teman eh, perhatikan untuk SKL ini. Nah, gimana gitu Pak Dokter untuk kan kita harus apa artinya harus apa eh, apa ya membuat janji dengan artinya yang harus mendapatkan tanda tangan gitu dari pengujinya gitu Pak Dokter. Sementara kan kita cukup kalau kemarin usaha Pak Dokter bilang itu ke sana Hmm. itu cukup waktu banyak gitu. Hmm. Kalau masalah Membutuhkan kayaknya waktu bisa ini sih ke kayaknya sana gitu. Gimana bisa gitu Pak di Dokter itu ya untuk kayaknya ganti? bisa di ini lagi deh. Kayaknya bisa di apa? Dinego lagi dalam artian insya Allah sih yang penting upload aja kemudian nanti tanda tangan nanti bisa titipkan ke ini aja yang penting diupload dulu aja sama SKP sama itu nanti baru komunikasi dengan bagian akademiknya. Insya Allah bisa deh. Jadi kayaknya nggak perlu kesini pun kayaknya kemarin kan mesti lebih kepada adab aja sih sebenarnya. Jadi biar ketemu gitu karena menyerahkan itu jangan di print gitu kan ya. Walaupun nanti bisa aja ngeprint nanti bisa ngasih juga ke bagian akademiknya ke Bu Nurjana Hmm, atau ke Pak Omen juga bisa untuk tolong printkan gitu nanti kasih biayanya berapa. Itu bisa kayak ya gitu, Pak Dokter. nggak susah juga. Berarti kan kemarin apa syaratnya itu kemarin itu? Eh, Kemarin itu kan menyerahkan dua bundel itu
dua bundel yang telah disetujui penguji Hmm. gitu kan. Hmm. Hmm. Itu kan tetap kan berarti kan kita harus harus minta tanda tangan. Memang sih sebetulnya kalau untuk penandatanganan ya alangkah baiknya kita datang langsung seperti itu gitu kalau Hmm. misalnya. Hmm. Cuman Hmm. ada beberapa kendalanya kemarin kita kan waktu 1 hari gitu kan ke sana itu cukup. Hmm. Belum Hmm. lagi kan di sananya ada kendala ya itu kan Hmm. Hmm. mungkin ya, tidak ada tempat kan kita cukup ini juga gitu. Hmm. Hmm. Kalau menurut saya sih Makanya mending seperti bisa itu juga kemarin dikirim itu. lewat itu sih. Nanti ke Bu Nurjana atau ke apa ke Pak Rohmansa. Jadi bisa semuanya kayaknya bisa dikirim deh. Jadi nanti apa di print dulu. Setelah di print siap gitu kemudian ditambah dengan yang wakaf buku itu kemudian dikirim lewat pos. Benar ya. Jadi kayaknya insya Allah sih mudah sih. Jadi artinya nanti berarti di print jadi satu gitu ya, jadi satu bundel. Kemudian nanti dikirim lewat pos, termasuk juga dengan bukunya. Itu kemudian nanti bilang gitu. Kemarin sih sebenarnya bisa aja. Artinya kalau yang memang butuh atau beberapa orang itu bisa dikirim. Kemudian tanda tangannya di sini nanti yang suruh minta tanda tangan itu adalah bagian ininya. Gitu. Kalau Kan kemarin dokter kan harus mengupload Mhm. ya eh, ke sitesnya itu tuh bukti ya, kita ada bukti juga gitu. Jadi ada 2 kali gitu kalau ada kalau anak pikir setelah ditandatangani itu harus diupload gitu kan ke Google Sites itu yang kemarin Pak Edi kirimkan itu. Itu dia harus sudah ditandatangan atau belum? Nah, itu yang harus sudah ditandatangani ketika download itu karena di bagian penguploadan itu ada. Oke, tadi saya udah ngomong dengan Pak Edi juga. Jadi insya Allah sih sebenarnya kalau untuk yang kelas ini ada khusus kok ininya. Jadi yang di upload itu nggak usah yang di itu nggak apa-apa, yang belum ditandatanganin nggak apa-apa. Gitu ya. Gitu. Nanti kalau pas mungkin ada waktu untuk ke sini, yang penting di upload aja dulu. Yang sekarang kan udah nih, tinggal Pak Dede perbaiki. Tadi yang Mm, sedikit-sedikit itu kemudian langsung diupload aja. Sambil nanti di oh gitu. print, kemudian dikirim ke kampus itu, pakai ditambah dengan buku yang infak buku itu, yang wakaf buku itu. Mm, Ya kemudian nanti apalagi persatu selain itu. itu aja sih. Ya udah. 2 bundel sama itu sama uang administrasi untuk Iya, penjelidan. uang administrasi kan ditransfer ya untuk Mm-mm. ya, ya itu aja. Hmm. Nanti kalau Sama gitu untuk saya ini bantu. upload jurnal paling ya Pak Dokter. Iya, kalau jurnal kan yang ini. Nanti jurnal mungkin kita kumpulkan bareng-bareng biar kelihatan juga sih. Walaupun sebenarnya beberapa sih nggak mesti ini. Udah langsung kirim aja nggak apa-apa juga sih. Yang lain juga langsung Hmm. kirim aja nggak apa-apa, nggak terlalu ini. Yang perbaikan gitu kan. Ya, Hmm. Inaya juga ini kan sudah ada perbaikan kali ya. Katakan udah siap tuh ya udah nggak apa-apa. Cuma tadi kan saya pengen tadi itu biar agak agak bagus gitu. Jadi kalau pas ngeliat itu nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu berantakan banget gitu kan. Hmm. Ya udah itu aja jadi kirim aja nanti bilang ke Benu Jana besok gitu ya. Kita kan jauh nih gitu kan teman, kita perlu untuk SKL-nya nih, jadi istilahnya apa, kirim aja saya ini kan di situsnya, kemudian juga bukunya nanti saya kirim, kemudian nanti baru apa namanya SKL-nya nanti dikirim ke ini PDF-nya dulu nggak apa-apa lah gitu ya. Gitu ya Pak Dokter. Ah, ah. Iya nggak apa-apa sih ininya. Mm-mm. Betul, betul, betul. Iya kalau kesini kan lumayan jauh kan emang ya. Ya cukup cukup memakan waktu gitu kemarin aja kan gitu. Iya. Nyampe sini kan jam 12 malam juga Pak Dokter. Iya benar emang perjuangan sih biasa kayak gitu. Nah, Ya ya udah sebetulnya itu aja dari saya. kalau kami kalau Ana sih sama Pak Nang itu kemarin